Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua yang sama-sama kita hormati, saya kira untuk ucapan pertama saya adalah ucapan selamat kepada saudara yang telah berjuang, berjibaku siang malam ya, bagaimana perjuangannya sehingga dapat mengantarkan ke meja hijau pada siang hari ini. Jadi kami mengapresiasi usaha dan perjuangan saudara yang telah cukup intens sehingga mengantarkan tuh ujian terbuka pada siang hari ini. Saya ingin melanjutkan dari tim penguji pendahulu atau terdahulu, antaranya misalnya tadi bicara tentang soft skill ya. Nah, padahal yang tertinggi itu kan bukan soft skill ya, Pak Dedi ya. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi? Perilaku pemimpin. Nah, perilaku soft skill, kecakapan itu di posisi berapa deh? Nomor berapa dalam pengaruh itu? No, paling rendah kecakapan. Perilaku tertinggi kan? Paling rendah ya? Paling rendah. Ya, artinya keberhasilan. Perilaku tertinggi. Ya, yang kecakapan paling rendah, yang paling tinggi rendah. Itu dia. Jadi saya ingin dulu membahas yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi itu kan tentu adalah perilaku. Dan bahasa kita, perilaku itu kan bahasa sehari-harinya adalah bagaimana membangun hubungan silaturahim dari pimpinan kepada pihak madrasah, sehingga dengan silaturahim itu akan melahirkan hubungan-hubungan yang baik, hubungan-hubungan yang harmonis dan juga dinamis, sehingga itulah yang mengantarkan nanti kepada efektivitas madrasah itu. Nah, karena di sana yang paling tinggi adalah perilaku, maka apa yang Pak Dedi bangun di dalam novelty-nya untuk memperkaya perilaku ini, dengan kata lain memperkuat hubungan komunikasi dan silaturahim antara pimpinan dengan pihak madrasah ini gitu. Bisa diberikan wawasannya? Ya Pak Prof, seperti yang saya sampaikan, baruan dari penelitian saya itu bahwa kita di Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja. Ya, yang pertama itu ya ada integritas, ada profesionalitas, kemudian ada keteladanan juga di situ. Jadi dengan berpedoman pada ini, maka semua pegawai atau ASN di Kementerian Agama itu tentunya dengan nilai-nilai budaya 5 budaya kerja ini akan terjalin chemistry di antara ASN yang ada di Kementerian Agama atau di antara stakeholder yang terbentuk di Madrasah Aliyah Negeri khususnya. Mungkin itu Pak. Ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan secara konkret terhadap komunitas madrasah-madrasah yang mereka pimpin gitu? Kan silaturahim itu kan banyak ya. Tadi ada integritas juga di antaranya. Integritas kan menunjukkan kejujuran, kedisiplinan. Apa bentuk-bentuk integritas itu yang bisa mendorong membuat para orang-orang yang dipimpinnya itu betul-betul menjadi efektif gitu? Dari aspek integritas itu, Pak Dedi. Ya, pertama tentunya menyamakan persepsi ya, menyamakan tujuan ya, bukan menyamakan tujuan dengan saya kepala madrasah menyampaikan tujuannya ke semua stakeholder, guru-guru, kemudian orang tua siswa, seperti yang di Man 2 Kota Jambi itu kepala madrasah mengajak semua guru-guru untuk terlibat untuk peningkatan, dan pada saat kepala madrasah menargetkan bahwa tahun pelajaran 2023 kita harus menargetkan meluluskan siswa kita ke perguruan tinggi negeri misalnya dengan target 50%. Maka dilakukanlah sosialisasi, diajaklah guru-guru yang punya kompetensi, kemudian untuk menambah jam mengajar di luar jam yang ada. Kemudian alhamdulillah tahun lalu capaiannya luar biasa dan hampir 50% diterima di perguruan tinggi, di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia dari Man 2 Kota Jambi itu Pak.
Kemudian disiplin juga dibangun di sana, rapat rutin juga dikembangkan. Nah, kemudian kalau di Man 2 kota itu kan karena dia boarding school, anak-anaknya juga ada yang berasrama. Oke. Mungkin itu Pak Prof. Jadi MAN 2 tercapai ya, MAN 2 kota ya. Kalau di Bungo dan di Sarolangun gimana? Bungo dengan Sarolangun Pak, sama Pak Prof. Tercapai juga? Di Sarolangun juga kan tercapai insya Allah. Itu, tapi kan yang di Sarolangun itu kan jumlah siswanya lebih sedikit karena daya tampung lokalnya juga sedikit. Tapi target tercapai ya? Kemudian di Manbungi juga tercapai Pak. Tercapai ya. Ya artinya apa yang dibangun dalam integritas itu semuanya berarti kompak ya. Mendukung apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sehingga tujuan mereka semuanya tercapai dengan baik ya. Nah, itu kan menunjukkan efektif itu, efektif. Nah, kemudian pada aspek yang paling rendah tadi yaitu terkait dengan kecakapan. Kecakapan apa yang menjadi penentu di situ sehingga bisa memberikan kontribusi walaupun kecil ya. Kecakapan apa yang paling ditemukan dalam penelitian Pak Dedi? Pengalaman, Pak. Jadi pengalaman yang paling. Jadi kepala madrasah yang sudah lama-lama sudah pindah dari satu tempat pengalaman kerjanya, pengalaman jadi kepala itu yang lebih tinggi. Kemudian juga faktor pendidikan. Ya. Ada yang S1, yang sudah S3 dan seterusnya. Tapi yang paling tinggi di antara kecakapan itu yang paling tinggi adalah pengalaman madrasahnya. Jadi semua yang jadi kepala madrasah aliyah itu dulunya sebelumnya sudah kepala sekolah juga? Kepala madrasah? Iya, yang kepala yang 3 yang jadi penelitian itu berawal dari kepala MTS, kemudian baru ke kepala MAN. Bisa nggak ceritakan satu yang paling menentukan kecakapan kepala sekolah itu? Selain pengalaman tadi ya, apa yang Pak Dedi temukan yang betul-betul menjadi pendorong di dalam dia melaksanakan kepemimpinannya sehingga menjadi madrasah itu efektif? Apa yang paling menonjol dari kecakapan itu? Dari indikator kan kelihatan. Baik, yang dari indikator ini mungkin yang kepribadian yang paling dari urutan yang ada itu, yang pertama itu tentunya berarti kayak juga soft skill ya. Berarti ke soft skill itu perginya. Yang hard skillnya kira-kira apa yang menonjol? Baru yang kedua itu kemampuan intelektual tadi. Intelektual soft skill juga itu. Kan hard skill itu kecakapan dia secara langsung. Yang lebih mengandalkan kecakapan yang bermakna fisik gitu. Misal dia apakah memang jago di IT misalnya, apakah jago dia manajemen di dalam mengelola sumber-sumber, menggali sumber-sumber, termasuk memberdayakan sumber-sumber gitu. Jadi kalau yang soft skill itu lebih dalam potensi dia secara kemanusiaan, misal intelektual dia, kecerdasan dia. Nah, itu yang menjadi soft skill itu. Jadi kalau yang langsung itu seperti cakap berkomunikasi misalnya. Ya, communication skill misalnya gitu. Nah, ada nggak temuan-temuan seperti itu yang langsung yang Bapak bisa lihat, Bapak bisa lakukan sebagai sebuah simpul di dalam penelitian ini, sehingga itulah yang harus diperkuat. Kan kalau lemah hasil penelitian pengaruhnya itu dia harus ditingkatkan gitu. Yang hal-hal yang memang muncul di sana harus ditingkatkan supaya dia betul-betul nanti menjadi pendorong, endorse agar dia menjadi kuat. Nah, lemah itu kan berarti dia berada dalam posisi impoten, posisi itu. Kita mendorong dia menjadi betul-betul poten. Nah, apa kira-kira? Kan Bapak kalau soft skill kan nggak diukur kan? Kayak spiritual dia nggak diukur kan? Emosional nggak diukur kan? Berarti nggak diteliti lah relatif di situ kan? Tapi Bapak teliti lebih pada kecakapan, hard skill-nya gitu. Nah, apa yang dominan dari hard skill itu? Yang Bapak harus tingkatkan. Karena dia punya hubungan yang rendah gitu. Dari sekian banyak parabel itu.
Dari indikator mungkin bisa kelihatan itu. Kecakapan apa yang Bapak lihat sehingga dia ternyata bisa memberikan efektivitas dari aspek kecakapan itu gitu. Ada tanggapannya Pak Dedi? Ya, Prof, itu menjadi temuan dalam penelitian saya, itu dijadikan novelty yang seperti yang saya sampaikan di. Apa itu temuannya yang menjadi kecakapan itu? Yang pertama keterbukaan. Ini madrasah negeri ini kan harus dikelola secara terbuka. Berarti aspek komunikasi. Aspek komunikasi betul. Berarti komunikasi skill itu. Ya, kalau kemudian dibawa ke keterbukaan. Apalagi? Ada empati dan kepedulian. Kemudian yang ketiga musyawarah dan solidaritas. Ada 4 ideologi individu atau kemampuan individu pemimpin kepala madrasah yang saya lampirkan di novelty penelitian itu. Oke, berarti itu harus diperkuat. Pertama berarti seperti keterbukaan, itu komunikasi berarti. Ya, kemudian kepedulian. Kepedulian itu berarti reward. Kesana arahnya tuh itu nanti. Ya. Yang harusnya dia juga memberikan kepedulian itu bukan saja peduli hanya say hello, tapi reward apa yang harus diberikan untuk yang berkarir, barangkali yang berprestasi, untuk job dia, untuk memberikan sebuah amanah pekerjaan. Sehingga dengan begitu kepala sekolah betul-betul mengembangkan aspek-aspek talenta skillnya itu juga ditularkan dan diaplikasikan terhadap bawahan. Nah, jadi yang penting bahwa begini ya, karena Bapak hari ini kan jadi doktor ya, kandidat insya Allah. Perkayalah tulisan-tulisan, dan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dibuatlah berbagai karya-karya yang bisa dipublish, dibaca oleh orang gitu. Terutama di dalam setiap variabel yang kita kembangkan. Kalau perlu satu variabel jadi satu buku gitu. Itu cara untuk memperkaya wawasan kita, keilmuan kita. Karena hari ini Bapak akan dinobatkan menjadi doktor madrasah. Nah, jadi madrasah berarti luar dalam harus Bapak kuasai dengan baik. Bagaimana meningkatkan sumber-sumber itu, bagaimana membuat dia harus berdaya, bagaimana membuat dia harus cakap, bagaimana membuat madrasah itu harus efektif dalam pengelolaannya. Nah, itu harus memang ada tulisan-tulisan dari produk-produk akhir dari disertasi yang Bapak lahirkan sebagai sebuah bukti bahwa Bapak sudah melahirkan teori dalam penelitian ini gitu ya. Kami kira itu saja. Karena hari ini adalah promosi bukan ujian ya. Semoga Anda mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Doktornya barokah, ilmunya barokah, insya Allah pengabdiannya pun dan karirnya akan barokah. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.